Bertemu lagi dengan Suprigo Channel. Kali ini kita akan membahas tentang teks editorial. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam pertemuan kali ini adalah yang pertama, memahami konsep teks editorial. Tujuan yang kedua, memahami struktur teks editorial. Tujuan yang ketiga, memahami unsur-unsur kebahasaan teks editorial. Tujuan yang keempat, dapat mengonstruksi teks editorial. Yang pertama kita bahas adalah definisi teks editorial. Adapun definisi teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau yang sedang menjadi perbincangan publik pada saat surat kabar itu diterbitkan. Isu atau masalah aktual itu dapat berupa permasalahan politik, permasalahan sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan kondisi masyarakat saat itu. Teks editorial dapat juga disebut tajuk rencana. Adapun tujuan teks editorial ditulis adalah yang pertama, mengajak pembaca untuk ikut terlibat dan berpikir tentang isu aktual yang sedang dibicarakan atau sedang terjadi. Tujuan yang kedua adalah memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Adapun fungsi teks editorial adalah yang pertama, menjelaskan berita dan dampaknya bagi masyarakat. Fungsi yang kedua, menginformasikan latar belakang berita dengan konteks sosial saat ini secara komprehensif. Fungsi yang ketiga adalah menyiapkan analisis yang kemungkinan terjadi akibat dari berita. Fungsi yang keempat adalah meneruskan nilai moral yang diusung oleh berita. Adapun manfaat teks editorial bagi masyarakat adalah yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca terkait dengan permasalahan yang terjadi saat itu. Manfaat yang kedua adalah memantik pemikiran pembaca sehingga pembaca dapat ikut terlibat memikirkan isu-isu yang berkembang saat itu. Manfaat yang ketiga adalah menggerakkan pembaca untuk berpikir. Dengan teks editorial, seorang redaktur dapat menggerakkan pembaca untuk melakukan sesuatu terkait dengan isu yang berkembang saat itu. Selanjutnya kita uraikan ciri-ciri teks editorial. Ciri yang pertama adalah topik teks editorial adalah permasalahan yang sedang berkembang dan banyak dibicarakan oleh masyarakat. Ciri yang kedua, teks editorial bersifat aktual, artinya benar-benar terjadi, dan faktual yang berarti mengandung kebenaran kejadian tersebut. Ciri yang ketiga, teks editorial disusun secara sistematis dan logis. Ciri yang keempat, teks editorial merupakan opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Ciri yang kelima, redaksi teks editorial menarik, singkat,
padat dan jelas, sehingga informasinya juga jelas. Selanjutnya, jenis-jenis teks editorial. Di sini ada 3 jenis teks editorial. Yang pertama adalah interpretatif editorial, yaitu sebuah editorial yang menjelaskan fakta dan isu yang tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca. Sementara itu, jenis yang kedua adalah kontroversial editorial, yang merupakan teks editorial yang berguna untuk meyakinkan pembaca atas berbagai perbedaan pendapat terkait suatu isu yang berkembang. Jenis yang ketiga adalah explanatory editorial. Editorial jenis ini menyajikan masalah atau isu agar dinilai oleh pembaca dengan harapan dapat menyadarkan pembaca terkait suatu isu yang berkembang saat itu. Selanjutnya adalah isi teks editorial. Adapun isi teks editorial adalah berisi tentang fakta yang aktual dan fenomenal. Isunya pun umumnya kontroversial. Selain itu, isi teks editorial adalah pendapat atau opini redaktur terkait berita yang berkembang saat itu. Selanjutnya kita uraikan kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah yang pertama, teks editorial itu menggunakan adverbial, yaitu bertujuan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menggunakan kata keterangan seperti selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, dan lain sebagainya. Kaidah yang kedua, teks editorial menggunakan konjungsi, yaitu kata penghubung pada teks seperti kata bahkan dan lain sebagainya. Kaidah yang ketiga adalah verba material, yaitu verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Kaidah yang keempat adalah verba rasional, yaitu verba yang menunjukkan hubungan intensitas atau pengertian B adalah C, dan milik, yaitu mengandung pengertian B milik C, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kaidah yang kelima adalah verba mental, yaitu verba yang menunjukkan persepsi seperti melihat, mendengar, dan lainnya. Kemudian afeksi, yaitu rasa khawatir dan lainnya. Kemudian kognisi, yaitu mengerti dan lainnya. Selanjutnya, pada verba mental ada partisipan atau pengindra dan fenomena. Itulah tadi kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Selanjutnya kita uraikan struktur teks editorial. Secara umum, struktur teks editorial adalah terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah pernyataan umum atau tesis. Bagian ini adalah bagian awal teks. Isinya adalah tentang pandangan penulis terkait dengan permasalahan yang terjadi. Bagian kedua adalah bagian tengah teks. Bagian ini disebut dengan argumentasi atau argumentation.
pada bagian ini berisi tentang data hasil penelitian, pernyataan para ahli, dan fakta-fakta yang terjadi. Hasil penelitian, pernyataan para ahli, dan fakta-fakta yang terjadi merupakan data pendukung untuk memperkuat argumentasi yang disajikan. Bagian yang terakhir atau bagian paling bawah adalah pernyataan atau penegasan ulang atau disebut dengan reiteration. Pada bagian ini berisi tentang penegasan ulang pendapat untuk memperkuat dan menegaskan argumentasi yang telah kita sajikan pada bagian tengah tadi. Jadi inilah struktur teks editorial. Untuk memperkuat pemahaman kita terkait teks editorial, ada baiknya kita lihat contoh teks editorial berikut. Judul teksnya adalah CBT Pengembangan Teknologi Pendidikan Indonesia. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat membaca sendiri dari awal teks hingga akhir teks. Dengan begitu, pemahaman kita terkait dengan editorial menjadi lebih baik. Sementara itu, contoh-contoh lain teks editorial dapat kita lihat pada buku Bahasa Indonesia kelas 12. Sementara itu, sumber lain yang dapat kita jadikan referensi adalah koran, majalah, buku, dan internet. Nah, itulah contoh-contoh lain yang dapat kita baca untuk memperkuat pemahaman kita terkait dengan teks editorial. Demikian penjelasan tentang teks editorial. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini.